Halo semuanya, kembali lagi di kelas interaktif dengan saya Regi, dan hari ini kita bakal mempelajari mengenai conditional formatting dan juga data validasi. Untuk conditional formattingnya kita bakal mengecek numerasi ini mana aja nih yang double, kemudian untuk data validasinya kita bakal menjelaskan dari awal hingga akhir. Oke, kita langsung saja masuk ke soal. Nah, ini ada contoh yang udah selesai, kemudian ini ada contoh yang perlu kita kerjakan. Kita fokus ke contoh yang belum dikerjakan. Kita blok dari sel C19 hingga G26. Kemudian kita kasih bordernya itu yang all border. Kemudian headernya kita kasih rata tengah. Dan untuk header dari tabelnya kita kasih fill color yang warna abu-abu. Teksnya kita ganti dengan warna putih, warna teksnya. Untuk tanggal, kita blok aja tanggal dari C20 hingga C26. Kemudian kita ganti format number untuk date-nya sesuai dengan yang di atas. Yang ini ya, atau kita bisa custom date and time. Kita klik yang ini aja. Nah, kita masuk ke numerasi yang duplikat ya. Nah, caranya itu gimana sih? Biar numerasi yang double itu kita munculkan fill color yang warna merah kayak gini. Kita klik di sel D20 hingga D26. Kita blok aja. Setelah di blok, kita klik format, kemudian conditional formatting. Setelah itu kita ganti format cell if-nya dengan custom formula is. Kemudian kasih rumus conif. Kita blok yang apply to range-nya ini, kita blok, kemudian copy paste ke bawah. Kemudian kasih koma, kemudian D20. Kurung tutup. Lebih dari 1. Kita kasih absolute dari range-nya. Kemudian kasih fill color yang warna merah. Kemudian klik down. Oke. Jadi numerasi ini kita udah bisa melihat mana aja yang double. Misalkan kita inputkan yang ini tuh berbeda dari yang 14 ini. Ujungnya kita ganti dengan misalkan 15. Nah, maka dia nggak akan muncul warna merah kayak gini. Tapi kalau misalkan double, misalkan sama dengan yang warna atas, dia bakal muncul merah kayak gini. Oke, lanjut ke retur ini kita kasih di insert, kemudian checkbox. Nah, untuk data validasi, ini ada 7 ya, ada 7 kriteria. Kriteria yang pertama itu ada list from a range. Kita klik aja data, kemudian data validasi. Nah, sebelum menjelaskan kriteria, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tabel yang ada di sini. Di sini ada cell rank. Nah, cell rank itu, jadi kita akan apply di cell rank di konten 3 ya, sheet konten 3 di F20. Kemudian ini ada show drop down list in cell. Jadi kayak gini. Misalkan kita ingin buat drop down kayak gini, atau misalkan enggak. Itu perbedaannya yang show drop down list in cell. Kemudian di sini ada on invalid datanya, ini ada show warning dan reject input. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalkan yang data validasinya kita inputkan yang show warning, jadi kalau misalkan di sini keterangannya cuma ada data tidak ada di tempat dan barang tidak sesuai. Sedangkan yang atas dia sama juga. Nah, bedanya kalau yang atas itu reject input, kalau yang bawah itu show warning. Ya, kalau misalkan kita inputkan di yang atas ini 1, 2, 3, dia bakal menolak ya datanya karena tidak sama dengan drop down listnya. Sedangkan yang bawah, kalau misalkan kita inputkan 1, 2, 3, walaupun nggak ada di drop down listnya, dia bakal bisa diinputkan walaupun di sini ada keterangan invalid ya. Input must be item on the specific list. Oke, itu perbedaan dari on invalid data yang warning dan juga yang reject input. Kemudian di sini ada swap validasi help text. Jadi ini adalah membantu agar teks yang kita inputkan itu sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Oke, kita masuk ke list from a range. Nah, ini kita ambil datanya dari range. Nah, kita klik aja yang data range-nya, kemudian range-nya itu kita ambil di A8 hingga A11.
kenapa A8 hingga A11, kenapa nggak sampai A10. Jadi kalau misalkan kita kasih keterangan yang reject input ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan alasan retur selain yang dua ini, teman-teman nanti bisa klik di A11, klik kanan, kemudian insert cell. Kemudian kita copy paste aja yang A10-nya, kemudian Ctrl, Alt, kemudian V. Jadi itu tuh copy paste, tapi cuma formatnya aja. Nah, misalkan kita akan inputkan di A11 ini 1, 2, 3. Maka di drop down-nya itu dia bakal muncul 1, 2, 3. Sebetulnya teman-teman bisa inputkan langsung di A12 ini misalkan 4, 5, 6 misalkan. Dia bakal muncul. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tuh muncul kan ya 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan lagi misalkan 7, 8, 9 di A13. Karena range-nya itu sampai A12 ya, maka di sini dia bakal mentok di 4, 5, 6. Sebetulnya tadi awalnya itu kita range-nya itu sampai A11 kan. Karena kita di insert ya, insert cell, kemudian insert cell and shift down, dia bakal menambah ya otomatis si range-nya itu ke A12. Nah, saran dari saya sih mending yang A12 ini jangan diinputkan ya. Kalau misalkan ingin menambahkan ya kita tinggal klik insert cell yang insert cell and shift down. Nah, ini pun kalau misalkan kita hapus, misalkan nih kita kasih keterangan 1, 2, 3, dia ada di data validasi, kemudian misalkan nih kita hapus ya, delete cell and shift up. Nah, dia yang 1, 2, 3-nya dia bakal nggak ada dan nggak akan mempengaruhi dari data validasi kita. Oke, kita masuk ke list of item. Nah, kalau list of item bedanya itu kita langsung menuliskan drop listnya. Beda dengan yang range itu ya, list from a range. Kalau list of item, kita inputkan manual di tabel ini, di data validasi. Misalkan tidak ada di tempat. Nah, untuk pemisah antara kalimat 1 dengan kalimat 2, kita kasih tanda koma. Kemudian barang tidak sesuai. Kemudian save. Nah, di sini kalimatnya dia bakal muncul 2 sesuai dengan yang kita inputkan. Pemisahnya itu tanda koma. Kemudian kita masuk ke number. Di number ini, kita klik data validasi, kemudian kriterianya number. Nah, kemudian ini ada between ya. Between itu di antara 5, misalkan di antara 5 sampai 10. Kalau not between itu tidak di antara 5 dan 10. Jadi di luar 5 dan 10 misalkan 4 atau 11 dia bisa masuk. Kalau between itu dia cuma bisa diinputkan di 5 hingga 10. Kalau less than dia kurang dari 5. Jadi kalau kita inputkan 5 pun nggak bisa, dia harus kurang dari 5. Tapi kalau less than or equal to, dia bisa diinputkan 5. Dari 5 ke bawah dia bisa diinputkan. Tapi kalau 6, 7, 8 dia nggak bisa. Kemudian ada greater than ini sama dengan less than-nya. Jadi kita nggak bisa inputkan 5, tapi 6, 7, 8 kita bisa inputkan. Begitupun dengan greater than or equal to. Jadi kita bisa inputkan 5 ke atas, dari 5-nya kita bisa inputkan. Di sini ada equal to, jadi sama dengan 5. Selain 5 nggak bisa diinput. Kemudian ada not equal to, jadi selain 5 ini kita bisa input. Oke, kita contohkan yang between, dari antara 5 dan 10. Kalau misalkan kita input 5, dia bisa, tapi 4 dia nggak bisa. Begitu. Di sini ada text ya. Nah, data validasi kriterianya kita klik yang text. Nah, ini ada contents. Jadi contents itu kalimatnya itu harus berisi, misalkan contohnya kelas interaktif. Oke. Nah, misalkan pagi ini kita akan pergi ke kelas interaktif. Teksnya itu harus berisi dengan kata-kata yang kita klik atau kita isi di data validasi di kriteria teks yang contents. Harus ada kata-kata kelas interaktif. Kalau misalkan kita hapus misalkan interaktifnya aja, dia bakal muncul there was a problem. Jadi kita harus mengikuti contents yang ada di data validasi yaitu kelas interaktif. Oke. Nah, does not contain itu berarti yang
di sini tuh kalau ada keterangan kelas interaktif itu kita reject inputannya itu ya. Jadi nggak bisa diinput. Kalau yang equals itu dia harus sama. Jadi teksnya itu harus kelas interaktif. Di luar dari ini dia nggak bisa. Kemudian ada is valid email. Jadi kita inputkan hanya email aja. Kemudian ada is valid URL. Kita cuma bisa inputkan URL aja. Oke, kita save. Kemudian ini ada date-nya. Date ini sama dengan number. Nah, namun perbedaannya kalau number kan dia angka, kalau date itu dia tanggal. Is valid date. Jadi kita bisa inputkan di sini cuman tanggal doang. Di luar tanggal kita nggak bisa inputkan. Kemudian di sini ada equal to, jadi cuman bisa tanggal ini loh yang bisa diinputkan. Kemudian ada before, jadi sebelum tanggal ini. Misalkan kita inputkan bulannya dulu ya, 11. Kemudian tanggal sekarang 09/2021. Nah, kalau before, dia tanggal yang hari ini, dia nggak bisa diinputkan. Jadi, must be before, jadi harus sebelum dari tanggal sekarang. Kalau misalkan tanggal sekarang dia baru bisa diinputkan. Sebetulnya tadi kenapa bisa diinput? Karena saya langsung klik di keyboard, Ctrl dan juga titik 2. Jadi dia bisa input. Tapi kalau misalkan kita inputkan secara manual, misalkan 11/09/2021, dia nggak bisa. Oke. Kemudian yang date ini dia ada on or before. Jadi kalau on or before itu tanggal sekarang bisa. Tanggal 9 bulan 11 2021 dia bisa diinputkan hingga sebelumnya gitu. Kalau yang after jadi dia bisa inputkannya itu lebih dari tanggal 9 bulan 11 ini. Kalau yang on or after itu dari tanggal 9 ini, tanggal 9 bulan 11 ini dia bisa diinputkan. Dari tanggal 9, tanggal 10 dia bisa diinputkan. Kemudian ada between, di antara tanggal ini dia baru bisa diinputkan ya, sama kayak number. Kemudian ada not between. Nah, di sini ada custom formula. Nah, ini contohnya kalau misalkan ini. Nah, jadi contohnya itu ketika kita inputkan misalkan nomor si yang di sini itu dia nggak duplikat. Nah, kita bisa valid data ya di sini. Bisa kasih keterangan. Oke. Tapi kalau misalkan datanya yang nomor si ini duplikat, nah data validasinya itu dia nggak bisa diinputkan. Kalau yang ini, karena ini kan belum disetting ya. Kalau yang ini udah disetting. Kan ini kita setting. Caranya gimana? Kita klik di data validasi, kemudian klik data validasi. Nah, ini yang custom formula. Kasih keterangannya. Kasih keterangan yang duplikat sebetulnya ya. Yang D20 ya, D20 sampai dengan D26. Kriterianya D20 lebih dari 1. Kita kasih absolute. Kasih reject input. Oke, ini kayaknya ada keliru di data validasi yang ini bukan D20, tapi D25. Data validasi. Oke, ya ini. Seharusnya dia bukan lebih dari 1. Tapi sama dengan
1. Harusnya sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalkan datanya itu yang nomor siang di sininya itu lebih dari 1, dia nggak bisa. Jadi data yang dari sininya itu dia harus unik. Ya kalau misalkan, ya kan tadi itu keterangannya itu if kalau misalkan si nomor sininya itu lebih dari 1, ya pasti kalau ada yang duplikat dia bakal bisa diinputkan di data validasi. Tapi kita harus kasih keterangan sama dengan 1. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 dia nggak bisa. Kita contohnya misalkan nomor belakangnya kita ganti dengan 6. Nah, kita bisa input misalkan di sini kelas interaktif. Sedangkan kalau misalkan kata-kata di sini, nomor sinya di sini duplikat, nah kita nggak bisa inputkan di data validasi. Oke. Nah, untuk checkbox ini sebetulnya sama dengan checkbox. Di sini ada di data validasi ini, dia ada checkbox, checkbox. Dia itu sebetulnya sama sih dengan yang di insert yang checkbox itu, cuman perbedaannya di sini ada reject input dan juga ada show warning. Nah, kalau yang di insert ini dia nggak ada keterangan show warning sama reject inputnya. Fungsinya hampir sama dengan insert checkbox, namun di data validasi ada pilihan reject input. Nah, jadi kita bisa kasih, misalkan di sini kita kasih keterangan 1, 2, 3. Itu nggak bisa karena di sini cuma bisa diinputkan checkbox, sedangkan yang di insert yang di checkbox ini kita bisa inputkan 1, 2, 3 dan ini bakal langsung kita bisa inputkan datanya di sini. Jadi ini tuh cuma show warning. Nah, ini pun kalau data validasi ini yang checkbox ini kita ganti on invalid datanya itu dengan show warning, dia sama kayak yang checkbox ini. Kita bisa ganti, dia bakal muncul show warningnya gitu. Perbedaannya itu sih, dia kalau di data validasi yang checkbox ini dia ada reject input, sedangkan yang di insert dan checkboxnya itu dia nggak ada reject input. Jadi kita bisa ubah ya walaupun muncul show warningnya di sini. Baik, sekian mungkin video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton dari awal hingga akhir. Bila ada kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like-nya dan subscribe. Jika dirasa video ini kurang bermanfaat buat teman-teman bisa komen di bawah ya, di bawah sini. Kemudian berikan kritiknya agar video selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.